杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sambil berbicara, dia mengeluarkan hadiah yang telah dia siapkan. Benar saja, semuanya adalah batu kristal. Suhui memandang Yang Ke dengan mata bertanya-tanya. Namun Yang Ke tersenyum tulus dan berkata dengan tenang, Anda adalah orang pertama yang datang ke Tanah Suci 9 Surga untuk meminta alkimia. Bagaimana kalau saya mendiskusikannya dengan Anda? Ekspresi Liu Qingjing menjadi serius dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jika Tuan Suci Yang ada urusan, tanyakan saja pada saya. Dan saya akan melakukan yang terbaik dan tidak akan menolak. Ini bukan masalah besar. Saya tidak butuh hadiahnya. Dan obat mujarab ini hanya untuk Anda. Hah? Lu Qingjing kaget. Bahkan Suhui juga tidak begitu mengerti mengapa Yang Ke begitu murah hati. Tetapi dia memutar matanya seolah sedang memikirkan sesuatu dan tersenyum tipis. Saya punya syarat. Saya harap Anda setuju. Yang Ke tidak menyerah. Setelah meninggalkan Tanah Suci 9 Surga saya, bantu sebarkan beritanya dan beritahu dunia bahwa seorang ahli alkimia di Tanah Suci saya telah membantu Anda menyempurnakan ramuan ajaib dengan pola ramuan. Itu saja. Lu Qingjing berkata dengan wajah serius. Ini adalah tugas saya untuk melakukannya. Yakinlah, Tuan Suci Yang dan Tetua Agung, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan berita ini. Sudah cukup, cepat kembali. Putra Anda masih membutuhkan ramuan ini untuk menyelamatkan nyawanya. Yang Ke melambaikan tangannya. Lu Qingjing menangis terseduh-seduh dan pergi dengan penuh rasa terima kasih. Melihat dia pergi, Suhui menghela nafas. Awal yang bagus. Ya, ini permulaan setelah menunggu sebulan. Yang Ke juga mengangguk. Tetapi bisnis ini merugi. Pil spiritual bermutu tinggi dengan pola pil jarang ditemukan di mana-mana. Jika Anda benar-benar menjualnya, Anda dapat menukarnya dengan banyak batu kristal. Jelas, pil kondensasi jiwa adalah pil yang relatif canggih untuk memperbaiki jiwa. Banyak pejuang yang perlu menggunakannya karena selama pertempuran, jiwa rusak secara tidak sengaja. Mereka dapat langsung mengkonsumsinya. Tapi bisa dikatakan obat mujarab sama sekali tidak mengkhawatirkan penjualan. Sebaliknya, justru akan membuat orang berbondong-bondong mendatanginya. Jangan terlalu picik. Yang Ke terkekeh. Jika berita ini tersebar, itu akan menarik banyak orang. Itu benar. Tuan Suci berpandangan jauh ke depan, dan bawahan sangat mengaguminya. Berhenti menyanjung. Yang Ke cemberut. Suhui terkekeh dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Suci, apakah pola pil itu benar-benar hasil dari keberuntungan? Bagaimana menurut Anda? Yang Ke meliriknya. Tuan Suci berkata begitu, itu saja. Suhui dengan bijak tidak bertanya lagi, tapi dia menjadi semakin penasaran tentang identitas master alkimia yang tersembunyi di Tanah Suci. Karena hanya butuh setengah jam untuk menyempurnakan ramuan ajaib tersebut. Jadi pencapaian ini sungguh mencengangkan. Bagaimanapun, Suhui telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun dan telah bertemu dengan banyak alkemis terampil, termasuk beberapa alkemis tingkat suci. Tetapi dia merasakan tak satu pun alkemis terkenal yang bisa mencapai level ini. Tapi siapa itu? Suhui bingung.
5 hari kemudian, orang lain datang ke Tanah Suci untuk meminta bantuan membuat ramuan. Setelah Suhui bertanya, dia mengetahui bahwa dia datang ke Tanah Suci untuk mencobanya setelah mendengar tentang pengalaman Lu Qingjing. Selain itu, secara mengejutkan, hal itu konsisten dengan tujuan Lu Qingjing, yaitu menyempurnakan ramuan spiritual tingkat tinggi. Tapi bukan pil kondensasi jiwa, melainkan pil darah merah yang bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Suhui memperkenalkannya ke Tanah Suci, dan Yang Ke maju untuk mengambil bahan obat yang dibawanya. Setengah jam yang sama sebelum dan sesudahnya, obat mujarab dirilis, sehingga pria itu pergi dengan sangat bersemangat. Kali ini, Yang Ke juga tidak memungut biaya apapun darinya, dan mengizinkannya mengambil pil roh dengan persyaratan yang sama seperti Lu Qingjing. 3 hari kemudian, orang ketiga yang meminta alkimia datang ke Tanah Suci, dan Yang Ke mengikuti metode yang sama, dan juga menyempurnakan pola pilnya. Orang yang meminta alkimia sangat bersemangat dan bersemangat, berteriak bahwa dia belum pernah melihat ramuan bermutu tinggi dengan pola alkimia sebelumnya. Jadi mereka meninggalkan Tanah Suci dengan puas. Pada hari ini, Yang Ke sedang mendiskusikan masalah dengan Li Rong di puncak gunung tempat tinggal klan Iblis kuno. Di kejauhan, suara perburuan dengan pakaian mendekat dengan cepat. Melihat ke atas, mereka melihat Suhui yang lebih tua bergegas mendekat. Sebelum orang itu tiba, dia berteriak dengan semangat. Tuan Suci, seseorang datang untuk meminta alkimia lagi. Ayolah, kenapa Anda begitu bersemangat? Yang Ke terdiam. Li Rong ada di dekatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir dan tertawa kecil. Ada cukup banyak orang di sini kali ini. 4 atau 5 orang datang sekaligus. Dan ada juga 2 orang kuat yang telah masuki alam suci. Mereka sepertinya ingin meminta pemurnian ramuan suci. Suhui melaporkan dengan tergesa-gesa. Oh, apakah mereka akhirnya akan menyempurnakan pil suci? Yang Ke menyeringai. Sebelumnya, Yang Ke membantu orang-orang memurnikan ramuan 3 kali secara gratis. Semuanya adalah pil spiritual kelas atas. Di antara ketiga pil tersebut, 2 memiliki pola pil dengan reputasi yang begitu bagus. Memang sangat menarik. Apakah orang-orang diatur untuk tinggal di ruang tamu? Ya, pergi dan lihatlah. Yang Ke tersenyum tipis, memerintahkan Li Rong lalu terbang menuju ruang tamu bersama Suhui. Di ruang tamu, 5 prajurit sedang duduk di kursi, masing-masing dengan teh harum di meja mereka. Kekuatan kelima orang ini berkisar dari 3 hingga rendah, dan laki-laki dan perempuan. 2 orang berada pada tingkat kesucian pertama, 1 orang berada di alam transenden tingkat ketiga, dan 2 orang berada alam transenden tingkat pertama. Sambil menunggu, mereka berlima saling memandang, seolah-olah mereka tidak mengenal satu sama lain. Hanya 2 orang kuat yang telah mencapai alam suci tingkat pertama yang saling memandang dan tersenyum, seolah-olah mereka pernah bertemu sebelumnya. Salah satu dari mereka bertanya, "Mengapa Saudara Wen datang ke Tanah Suci 9 surga ini?" Pria bernama Saudara Wen tersenyum tenang. Tentu saja tujuan datang ke sini sama dengan Saudara Sang Buan. Jadi, Saudara Wen juga datang ke sini untuk mencobanya. Setelah mendengar beritanya di sini. Tentu saja, dikatakan bahwa 3 orang yang perlu memurnikan ramuan spiritual tingkat tinggi datang ke sini. 2 di antaranya membawa kembali ramuan dengan pola ramuan. Ramuan yang diperoleh orang lain juga memiliki efek obat yang berkonsentrasi dan berkualitas tinggi. Meskipun mereka tidak melakukannya, obat mujarab lebih baik daripada yang diproduksi oleh kebanyakan alkemis. Jika beritanya benar, mungkin para alkemis di sini dapat memenuhi persyaratan saya. Berita itu tidak salah. Di antara 3 orang yang mendengarkan, seorang wanita parobaya tiba-tiba menyela. Kedua pria kuat di alam suci tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangan mereka padanya dan bertanya dengan curiga. Bagaimana Anda tahu? Karena orang ketiga yang datang ke sini untuk meminta alkimia adalah kakak laki-laki saya. Wanita itu merujutkan bibirnya dan tersenyum. Saya telah melihat ramuan dengan pola ramuan itu dengan mata saya sendiri.
4 orang lainnya di aula semuanya tampak terkejut dan dengan cepat menanyakan detailnya. Wanita parubaya itu juga menceritakan semua yang dia ketahui. Setelah mendengar ini, 2 orang kuat di alam suci saling memandang, dan prajurit dermaga Wen berpikir sambil berpikir. Jadi, apakah benar ada ahli alkimia yang sangat terampil yang tersembunyi di sini? 2 dari 3 ramuan memiliki pola ramuan. Jika Anda tidak cukup beruntung, maka Anda memiliki keterampilan yang luar biasa. Saya tidak tahu yang mana. Bisakah dia memperbaiki ramuan suci yang ingin saya sempurnakan? Sementara 5 orang di aula sedang menunggu. Yang Ke dan Suhui telah tiba bersama. Melihat itu, kelima orang itu berdiri dengan tergesa-gesa dan kedua ahli alam suci terus memandang Yang Ke, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa Tuan Suci baru yang terkenal itu masih sangat muda dan mereka tidak bisa menahan rasa jijik mereka. Namun setelah melihat Suhui, ekspresi mereka berubah menjadi lebih serius. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Suhui 1 tingkat lebih tinggi dari mereka. Mereka mungkin tidak dapat mencapai tingkat ini seumur hidup. Jadi tentu saja, mereka tidak berani memperlakukannya dengan sembarangan. Oleh karena itu, mereka memberi hormat dengan cepat. Yang Ke menyapa mereka dengan hangat dan menunggu mereka duduk sebelum berkata, "Apakah Anda di sini untuk membuat alkimia?" Semua orang mengangguk bersama. "Oke, berikan saya bahan obat yang Anda siapkan dan beritahu saya nama ramuan yang perlu disempurnakan. Dan tunggu beberapa jam." Melihat ekspresi santai di wajahnya, kelima orang itu menatapnya dengan tatapan kosong dan tidak ada yang bergerak. Yang Ke melirik mereka dan terkekeh. "Apa? Bukankah Anda di sini untuk membuat ramuan? Apakah Anda tidak menyiapkan bahan obat?" "Tentu saja bahan obatnya sudah disiapkan. Tapi saya berani bertanya kepada Tuan Suci Yang, berapa tingkat keberhasilan Master Alkimia Sekte Anda dalam memurnikan ramuan suci? Bagaimana jika saya jamin pilnya akan 100% berhasil?" Yang Ke menyeringai. Ekspresi kelima orang itu menjadi aneh, dan mereka jelas tidak mempercayainya. Bahkan wanita parubaya yang telah melihat ramuan dengan pola ramuan dengan matanya sendiri. Bagaimanapun, tidak ada alkemis di dunia yang dapat menjamin bahwa dia memiliki peluang 100% untuk membentuk ramuan. Bahkan, alkemis paling terkemuka pun terkadang gagal. Dan inilah resiko yang harus diambil saat membuat alkimia. Kecuali kalimat ini diucapkan oleh orang tua Tianshang. Tidak ada kredibilitas sama sekali. Tapi, Tuan Suci baru dari Tanah Suci 9 Surga. Dia sedikit muda dan sembrono. Berapa orang berpikir pada saat yang sama. Dan pikiran yang mereka nantikan tiba-tiba berubah menjadi kekhawatiran tentang untung dan rugi. "Apa?" Suhui mengamati kata-kata dan ekspresinya. Melihat keraguan-raguan di wajah kelima orang itu, dia tiba-tiba berkata dengan nada tidak senang. "Apakah menurut Anda, para alkemis di Tanah Suci saya tidak dapat memberikan ramuan suci yang Anda minta?" "Jangan berani." Ekspresi pria itu berubah. Dia merutkan kening dan berkata, "Namun, tidak mudah bagi saya untuk mengumpulkan bahan-bahan tingkat suci ini. Jika pemurnian gagal, tidak mudah untuk mengumpulkan semuanya lagi. Jadi saya sedikit lebih berhati-hati. Jadi saya bertanya kepada Tuan Suci Yang, dan saya harap Tetua Agung memaafkan saya." Yang Ke mengangguk ringan. "Masuk akal untuk berhati-hati, tetapi jika Anda ingin menyempurnakan pil suci, Anda harus menanggung resiko kegagalan pemurnian. Tidak peduli alkemis mana yang Anda datangi, dan hal yang sama juga terjadi di sini. Tapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa di Tanah Suci saya, resiko ini minimal. Dan mungkin ada beberapa keuntungan yang tidak terduga." "Pola pil?" Setelah mendengar apa yang Yang Ke katakan, mata kelima orang itu berbinar. Wanita parubaya itu melakukan bagiannya dan berkata, "Karena tidak ada di antara kalian yang mau mencobanya terlebih dahulu, izinkan saya melakukannya. Yang ingin saya sempurnakan bukanlah ramuan suci, hanya ramuan spiritual bermutu tinggi. Bahkan jika saya gagal, saya tidak akan mengumpulkan materi lagi. Tidak ada biaya apapun, dan Anda tidak perlu khawatir tentang kerugian apapun."
Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan bahan obat yang dibawakannya. Namun, 4 orang lainnya tidak berniat merebutnya dan bersiap untuk melihat dengan mata kepala sendiri metode alkemis Tanah Suci 9 Surga sebelum membuat rencana apapun. Mengetahui pikiran mereka, Yangke tidak peduli dan menginstruksikan Sui untuk menerima bahan obat. Lalu dia pergi dan kelima orang itu terus menunggu di aula. Setengah jam kemudian, Sui muncul kembali di aula, tampak bangga. Kelima orang itu segera berdiri dan memandangnya dengan penuh semangat, ingin tahu bagaimana hasilnya. Sui dengan santai melemparkan botol giok dan berkata dengan tenang, "Lihatlah sendiri dan lihat level apa yang dimiliki para alkemis di Tanah Suci saya." Wanita Parobaya mengambilnya. Dia tidak sabar untuk membuka botolnya dan menuangkan pil warna biru laut. Saat berikutnya ada seruan, "Pola pil?" Melihat ramuan tingkat roh bermutu tinggi ini benar-benar disempurnakan dengan pola ramuan. Kemanjurannya dipadatkan dan nilainya berlipat ganda beberapa kali lipat, sehingga wanita Parobaya itu merasa senang. Dia mencubit ramuan di tangannya dan wajahnya yang cantik berubah menjadi bunga. Pada saat ini, kedua pria kuat di alam suci saling memandang dan keduanya melihat kengerian di mata satu sama lain. Jika rumornya benar, maka menghitung ramuan di depannya, ahli alkimia yang tersembunyi di Tanah Suci 9 Surga hanya memurnikan total 4 ramuan dan semua pil spiritual bermutu tinggi. 3 di antaranya memiliki pola pil, sesuatu yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Kemungkinannya hampir 80%. Alkemis biasa, bahkan alkemis tingkat suci terkenal di daratan, harus bekerja keras untuk menyempurnakan ramuan ajaib tersebut. Mungkin diperlukan waktu beberapa tahun atau lebih untuk sesekali mendapatkannya. Tapi di sini, di Tanah Suci 9 Surga, ramuan dengan pola ramuan bermunculan begitu saja satu persatu seolah-olah gratis. Hei Tuan Suci, saya mengatakan bahwa dia hari ini sedang dalam suasana hati yang baik dan merasa baik. Jika Anda ingin menyempurnakan ramuannya, cepatlah. Setelah beberapa jam ini, jika Tuan sedang dalam suasana hati yang buruk, dia mungkin berhenti berlatih untuk sementara waktu. Suhui mengangkat kepalanya sedikit, berbicara dengan arogan dan tenang. Tetua Agung, ini adalah bahan obat yang saya bawa ke sini. Setelah mendengar ini, keempat orang itu bergegas maju tanpa ragu-ragu, berebut untuk menyerahkan bahan obat yang telah mereka siapkan. Jangan sampai Tuan misterius itu benar-benar melakukannya setelah beberapa waktu. Anda akan merasa buruk dan merasa buruk. Jika dia bisa memurnikan ramuan spiritual tingkat tinggi dengan banyak pola ramuan, tidak masalah bagi master ini untuk memurnikan ramuan suci. Namun Suhui tidak terlalu mempermalukan mereka dan menerimanya dengan senang hati. Dia juga menerima hadiah yang diserahkan wanita Parobaya itu dan pergi dengan tenang. Jelas, dia tidak dapat melanjutkan bisnis yang merugi selamanya. Inilah saatnya mengumpulkan sejumlah imbalan. Tapi wanita Parobaya itu jujur, dan hadiah yang dia persiapkan memang sepadan dengan ramuan yang dia minta untuk disempurnakan. Setengah jam kemudian, Sui kembali lagi, membawa kembali 2 ramuan dan memberikannya kepada 2 orang yang meminta untuk memperbaikinya. Meskipun kedua ramuan ini tidak memiliki pola ramuan, kualitasnya ternyata sangat tinggi. Meskipun mereka sedikit menyesal, mereka tetap puas dan mendapatkan hadiahnya. Sekarang, hanya 2 orang kuat yang telah masuk ke alam suci yang tersisa di aula, menunggu dengan cemas, seolah-olah ditusuk jarum, berdiri dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu, berharap Suhui akan muncul dan membawa ramuan tingkat suci yang halus. Namun mereka juga mengetahui bahwa ada perbedaan kualitatif antara memurnikan ramuan suci dan memurnikan ramuan spiritual. Waktu dan energi yang dikonsumsi akan meningkat secara geometris. Jadi tidak ada gunanya terburu-buru. Dan mereka juga harus bersabar sekarang. Berjalan di sayap kamar Yangke, Suhui segera mencium aroma dari ruangan itu. Ekspresinya terkejut dan dia melihat sekeliling. Dia ingin tahu siapa orang yang membuat ramuan dan siapa yang memiliki keterampilan ajaib ini. Sayangnya, setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan apapun. Ramuannya sudah siap, tapi Anda bisa mengambil alih dulu.
dan jangan terburu-buru memberikannya kepada mereka. Belum terlambat untuk menyerahkannya kepada mereka sampai besok pagi. Mendengar ini, Sui berpikir sambil berpikir, mengangguk sedikit, mengambil 2 pil suci dan berkata, apakah Tuan Suci ingin mereka tahu bahwa tidak mudah untuk memurnikan pil suci? Yang Ke meliriknya dan berkata dengan tenang, saya ingin mereka tahu bahwa jika mereka meragukan level master alkimia saya di Tanah Suci, mereka akan dihukum. Mendengar itu, Sui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi matanya terus berputar. Melihat bahwa dia enggan untuk pergi, tetapi malah melihat sekeliling. Yang Ke tersenyum dan berkata, apakah Anda mencari master alkimia? Sui terkekeh, merendahkan suaranya dan berkata, ya Tuan, kapan master seperti itu datang ke Tanah Suci kita? Kenapa saya bahkan tidak mengetahuinya? Dia melakukan yang terbaik untuk membantu Tanah Suci saya mengatasi kesulitan. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya tidak harus berterima kasih padanya? Lagi pula, saya juga penatua agung Tanah Suci. Anda ingin tahu siapa dia? Yang Ke memandangnya sambil tersenyum. Sui mengangguk dan serius. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa sayalah yang memurnikan ramuan itu? Tuan Suci, berhentilah bercanda. Sui berkata dengan ekspresi tidak percaya. Tuan Suci di usia muda, Anda telah mencapai tingkat ketiga dari kultivasi alam transenden, dan Anda adalah naga di antara manusia. Di masa depan, Anda pasti akan sesukses para master alam dari segala usia, dan saya tidak ragu dengan prestasi Tuan Suci masternya. Tapi jika Anda mahir dalam alkimia selain berlatih, saya tidak percaya, karena seorang master yang bisa memurnikan ramuan suci. Setidaknya berada di bidang ini selama ratusan tahun, Tuan Suci. Masih terlalu muda. Bahkan jika Anda mulai membuat alkimia di dalam rahim ibu Anda tidak akan bisa mendapatkan cara seperti itu. Jika Anda tidak percaya pada saya, jatuhkan saya. Yang Ke mengerutkan bibirnya dan tidak menjelaskan banyak hal. Sui tertegun menjadi semakin penasaran dengan master alkimia yang tersembunyi. Tetapi Yang Ke tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia tidak punya pilihan selain pergi dengan putus asa. Keesokan paginya, Sui tiba di aula utama. 2 orang kuat yang telah mencapai orang suci tingkat pertama menunggu sepanjang malam dengan mata merah. Ketika mereka melihat Sui muncul, mereka segera bergegas dan bertanya dengan penuh semangat. Tetua Agung, bagaimana situasinya? Saat dia berbicara, dia tampak gugup, takut dia akan mendengar kabar buruk dari mulut Sui. Ketika kekuatan mereka mencapai levelnya, mereka biasanya memiliki status yang dihormati, memiliki banyak uang, dan tidak perlu khawatir tentang kristal. Namun seperti yang dikatakan salah satu dari mereka sebelumnya, tidak mudah untuk menemukan material tingkat suci yang telah dikumpulkan melalui kerja keras. Karena beberapa di antaranya tidak dapat dibeli dengan uang. Jadi keberuntungan memainkan faktor besar dalam hal ini. Jika pemurnian gagal, meskipun Tanah Suci akan memberikan kompensasi kepada mereka, tidak mungkin untuk memberikan kompensasi kepada mereka untuk bahan obat. Dan mereka harus mencari atau mendapatkannya lagi. Melihat kedua orang ini terlihat seperti ini, Sui merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan berkata dengan arogan, apakah ada alasan mengapa serangan Tuan Tanah Suci saya tidak berhasil? Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda khawatirkan. Jadi, ambillah. Sui menyerahkan 2 botol giok kepada mereka masing-masing, mengulurkan tangannya untuk mengibaskan debu yang tidak ada di tubuhnya, dan bersenandung. Lain kali, jika Anda perlu memurnikan ramuan suci, datang saja ke Tanah Suci, dan saya berjanji akan membuat Anda puas. Segera mereka berdua memeriksa ramuan di dalam botol giok, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi terkejut. Kemudian semua orang memuji. Metode Tuan Suci benar-benar luar biasa, dan saya pasti akan kembali lagi nanti. Ngomong-ngomong, saya masih memiliki banyak teman yang khawatir bahwa mereka tidak dapat menemukan ahli yang cocok untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Saya ingin tahu apakah Tuan Suci juga dapat membantu mereka menyempurnakannya. Orang lain dengan cepat mengatakan,
bahwa dia juga memiliki banyak saudara dan teman yang memiliki pengalaman yang sama. Mereka harus menunggu beberapa tahun atau bahkan lebih lama lagi sebelum giliran mereka. Tapi Tanah Suci 9 Surga ini berbeda. Reputasi alkimia baru saja muncul dan sepertinya belum banyak orang yang datang untuk meminta alkimia. Melihat bahwa mereka ingin memperkenalkan kerabat dan teman mereka untuk membuat alkimia, Sui melihat bahwa mereka sangat senang dengan mereka dan berkata sambil tersenyum hangat. Ya, selama Anda membawa hadiah yang cukup, saya, penguasa Tanah Suci, secara alami akan mengambil tindakan. Itu pasti. Keduanya mengangguk berulang kali, mengambil ramuan suci mereka dan pergi dengan cepat. Bersiap untuk memberitahu kerabat dan teman mereka yang tidak dapat menemukan jalan keluar dari berita di sini. Waktu berlalu, dan 1 bulan telah berlalu. Di luar 9 puncak ada kerumunan orang, ramai dan ramai. Para pengunjung yang kekuatannya telah mencapai alam transenden dan suci ini berbaris dalam antrian panjang di luar 9 puncak. Menunggu dengan cemas dan mengintip ke dalam 9 puncak dan ekspresi berbeda. Ini semua adalah orang-orang yang datang ke Tanah Suci untuk meminta bantuan dalam memurnikan ramuan. Dalam sebulan terakhir, semakin banyak orang bergegas ke Tanah Suci untuk meminta alkimia. Pada awalnya, para pejuang yang tersebar datang untuk mencoba peruntungan mereka, dan 1 atau 2 orang akan tiba setiap 3 hingga 5 hari. Namun seiring dengan perginya para pejuang yang memperoleh ramuan spiritual dan ramuan suci, semakin banyak orang yang tertarik ke sini. Lambat laun, orang datang setiap hari. Kadang 1 atau 2 orang datang sendiri, kadang sekelompok orang datang bersama-sama. Belakangan, semakin banyak orang yang datang, semakin sering. Hal ini mengakibatkan situasi di luar 9 puncak. Setidaknya ada lusinan orang kuat yang telah mencapai alam suci menunggu mereka. Jadi tetua Tanah Suci Lo Sheng dan Meng Tianfei memimpin beberapa murid Tanah Suci untuk berdiri di samping untuk menjaga ketertiban. Sebagai tamu dari jauh, para murid Tanah Suci menyediakan teh dan tempat istirahat bagi para pejuang yang menunggu untuk memasuki Tanah Suci dan meminta alkimia. Namun jika ada yang berani tidak mengikuti aturan Tanah Suci dan ingin secara paksa melakukan antrian, mereka semua akan diusir terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Dan inilah yang diperintahkan Yangke. Jadi kedua tetua Tanah Suci juga berusaha sekuat tenaga dalam melaksanakannya. Kenapa giliran kita belum masuk? Seseorang mendongak dan bergumam dengan cemas. Ayo, giliran kita untuk angkatan berikutnya, kata seorang teman di sebelahnya penuh harap. Iya, jangan cemas. Saya baru menunggu di sini beberapa hari. Kalau saya pergi ke tempat lain, saya mungkin tidak bisa menunggu beberapa tahun. Itu benar. Pria itu tiba-tiba merasa sangat bahagia, mengobrol dengan beberapa orang di dekatnya. Saya mendengar bahwa ahli alkimia di Tanah Suci tidak pernah gagal sejak dia bergerak. Baik dia menyempurnakan ramuan spiritual atau ramuan suci, dia dapat membuatnya berhasil setiap saat, yang membuat mereka yang mencari ramuan dan pergi dengan kepuasan. Bukan itu saja, banyak orang yang memurnikan ramuan itu mendapat pil dengan pola ramuan. Benarkah? Apakah ada yang namanya pola ramuan? Hadiahnya bukankah akan beberapa kali lebih tinggi? Tanah Suci 9 Surga sepertinya hanya mengenakan harga 1 ramuan biasa. Tetapi jika Anda menginginkan lebih, jika Anda memberi saya, mereka tidak akan menolak. Saya pasti akan memberinya lebih banyak untuk meninggalkan kesan yang baik. Mungkin lain kali akan lebih lancar, jadi saya akan menyiapkan hadiah yang lebih sedikit. Mungkin jika beruntung, ramuan yang ingin saya sempurnakan akan menghasilkan pola ramuan. Tuan ini sungguh luar biasa. Apakah dia setidaknya seorang alkemis tingkat menengah tingkat suci? Selain Pak Tua Tiansang, dia adalah yang paling kuat di sini. Mengapa Anda mengatakan itu? Tidakkah Anda memperhatikan bahwa mereka membuat alkimia dengan sangat cepat setidaknya setiap hari? Dia dapat membantu 10 orang menyempurnakan ramuan. Ramuan ini dan semuanya berada pada tingkat spiritual ke atas. Ada banyak ramuan tingkat suci. Bagaimana bisa seorang master begitu sibuk?
Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di tanah suci 9 surga ini? Berapa banyak master tingkat ini? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Alkemis tingkat suci sangat jarang. Setiap kekuatan berharap memiliki ahli seperti itu di sekte mereka. Namun hanya ada sedikit kekuatan seperti itu di dunia. Bahkan jika ada, para alkemis itu hanya bekerja untuk sekte mereka sendiri. Dan mereka tidak akan membantu orang luar membuat ramuan. Bahkan karena mereka memiliki status yang tinggi. Mereka mungkin hanya melakukannya setiap beberapa bulan atau bahkan 1,5 tahun. Dia menikmati semua hal indah di dunia dengan santai serta nyaman. Di sisi lain, ahli alkimia tanah suci sangat sibuk dalam sebulan terakhir, sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk minum air. Dan bisikan seperti itu dibicarakan di mana-mana di antara para prajurit yang menunggu, yang semuanya dikejutkan oleh detail tanah suci 9 surga. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa sedikit menyesal adalah bahwa penguasa tanah suci 9 surga hanya dapat memurnikan 1 pil untuk 1 orang, dan tidak akan pernah memurnikan lebih banyak lagi. Tapi semua master adalah orang-orang dengan temperamen yang aneh, dan para pejuang yang datang untuk meminta ramuan bisa mengerti. Setelah beberapa saat, sekelompok orang tiba-tiba keluar dari 9 puncak. Jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya mereka, pria, wanita, tua, atau muda tinggi. Wajah mereka berseri-seri dan wajah mereka penuh kepuasan. Keluar, sekelompok orang yang masuk kemarin sudah keluar. Seseorang dengan niat baik meninggikan suaranya dan bertanya, "Semuanya, bagaimana ramuan Anda dimurnikan?" Di antara 10 orang yang keluar, seorang laki-laki tua tertawa dan berkata, "Penguasa tanah suci 9 surga memiliki reputasi yang layak. Untuk metodenya, saya dan 10 orang memintanya. Semua ramuan berhasil disempurnakan tanpa kegagalan, dan saya bahkan memiliki pola ramuan pada ramuan suci tingkat rendah saya." Dengan senyum, ekspresi kegembiraan dan kebanggaan di wajahnya, 9 orang lainnya memandangnya dengan iri. Orang lain di tim juga tercengang, menatap lelaki tua bermata merah itu, ingin bergegas maju, langsung menjatuhkannya, dan mencuri ramuan sucinya. Ramuan suci dengan pola ramuan adalah harta langka yang dapat ditemukan dalam 100 tahun, dan nilainya tidak dapat diukur. Tetapi begitu mereka menyadari tingkat kultivasi lelaki tua itu, semua orang harus melepaskan pikiran mereka. Orang tua ini setidaknya adalah master kesucian tingkat kedua. Tunggu sebentar, semuanya semoga beruntung juga. Saya akan mengambil langkah pertama. Jadi bagaimana dia bisa berbicara terlalu banyak dengan orang lain? Tapi hari ini dia tidak hanya mengobrol tanpa henti, dia juga banyak bicara. Setelah mengatakan ini, penatua Lo Sheng dan Meng Tianfei yang bergegas keluar untuk menjaga ketertiban, dengan sopan mengepakkan tangan mereka dan segera pergi. Setelah dia berjalan lama, semua orang yang mengantri terbangun seolah-olah dari mimpi. Mata mereka bersinar karena antisipasi. "2 orang tua, bisakah Anda membiarkan orang masuk sekarang? Saya sudah menunggu beberapa hari, dan kali ini giliran saya." Lo Sheng dan Meng Tianfei saling memandang dan mengangguk sedikit. Lo Sheng berkata dengan keras, 10 teman di depan antrian, silakan ikuti murid tanah suci saya ke ruang tamu. Seseorang secara alami akan menghibur Anda ketika Anda sampai di sana. Setelah 10 teman, silakan terus menunggu. Semuanya tolong. Seorang murid tanah suci dibimbing dari depan. 10 prajurit di depan tiba-tiba berkerumun seperti darah ayam, saling mendorong dan mendorong tanpa menyerah dan menghilang dalam sekejap mata. Namun orang-orang yang tersisa terus mengantri dan menunggu dengan tidak sabar. Kedua tetua itu berjalan ke samping dan melihat pemandangan yang menarik ini, dan mereka sangat bahagia. "Saudara Meng, menurut Anda di mana Tuan Suci kita menemukan ahli alkimia? Bukankah level ini terlalu tinggi?" Meng Tianfei menggelengkan kepalanya. "Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Saya juga telah mendiskusikannya dengan Penatua Agung mengenai masalah ini. Bahkan Penatua Agung tidak yakin seperti apa rupa master ini, dan dari mana asalnya.
Tetapi dia seharusnya menjadi teman yang telah dibuat oleh Tuan Suci kita di luar. Untuk imbalan dari alkimia selama periode ini, situasi di Tanah Suci telah membaik secara tiba-tiba. Dan para murid tidak perlu khawatir tentang materi budidaya. Kapan saya bisa meminta para master itu untuk membantu Anda? Dan saya beberapa ramuan suci. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.